Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oh My Karoni akan mempresentasikan tentang hasil proposal kami. Adapun saya sebagai ketua yang bernama Anjar Anugrah dan rekan saya yang bernama Muhammad Faisal Fadilah dan Destri Rosiani dan juga Dina Nazila. Baik, pada bagian bab 1 atau overview, pertama business background. Perkembangan zaman teknologi ini membuat orang memilih dalam membeli makanan, terutama makanan ringan. Orang-orang lebih memilih untuk membeli makanan ringan sebagai cemilan, terutama anak muda zaman sekarang. Makanan yang selain harganya murah, tetapi rasanya juga sangat enak. Dari uraian tersebut, kami berinisiatif untuk membuat usaha cemilan dengan berbahan dasar makaroni. Kami meyakini bahwa makaroni dapat digemari oleh masyarakat luas, karena selain rasanya yang enak, harganya pun terjangkau. Kedua, ada vision and mission. Yang pertama ada vision, menjadikan Oh My Karoni sebagai perusahaan produsen makanan yang maju, inspiratif, produktif, dan inovatif. Kedua, ada mission. Pertama, melakukan pelayanan baik agar mampu bersaing dengan banyak pesaing. Kedua, menciptakan inovasi baru dalam berbagai macam makanan ringan. Ketiga, memproduksi makanan dari bahan yang kualitasnya baik dan halal. Keempat, menghadirkan kualitas bagus dengan harga yang ramah. Yang terakhir, menghadirkan kegembiraan pada pelanggan dalam bentuk makanan. Lalu ketiga, ada bagian product description. Makanan ringan ini adalah cemilan yang terbuat dari makaroni yang diolah terlebih dahulu sehingga menjadi cemilan yang enak. Pada saat ini, terutama anak zaman sekarang, lebih menyukai cemilan untuk menemani keseharian mereka. Yang terbaru dari kami adalah makaroni goreng yang lagi happening banget. Cocok dikonsumsi untuk berbagai kalangan usia. Untuk produk Oh My Karoni ini ada beberapa varian yang tersedia. Yang pertama ada Oh My Karoni pedas dengan harga Rp7.000. Yang kedua ada Oh My Karoni original dengan harga Rp7.000. Yang ketiga ada Oh My Karoni balado dengan harga Rp7.000. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada slide yang ada di samping ini. Saya di sini akan menjelaskan tentang organisasi struktur. Yang pertama-tama, saya sebagai direktur yang bekerja sebagai memimpin dan bertanggung jawab menjelaskan perusahaan. Yang kedua, menyusun dan menetapkan berbagai strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang keuangan, produksi, dan pemasaran. Lalu ada Dina Najila yang sebagai pemasaran. Yang satu, merencanakan promosi produksi. Yang kedua, memasukkan produksi agar dapat dikenal oleh masyarakat luas. Yang ketiga, melayani langganan dengan baik. Lalu ada Muhammad Faisal Fadilah yang bekerja sebagai produksi. Yang pertama, bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi, mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi. Yang kedua, menjaga dan mengawasi agar bahan baku dalam proses sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan ada juga Desri, bagian dari keuangan. Yang pertama, mengkoordinasikan pengontrolan dan perusahaan. Yang kedua, melakukan transaksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, melakukan pembayaran kepada supplier. Lalu bagian layout bisnis model kanvas, yang pertama ada key partners, yaitu kami bekerja sama dengan pedagang bahan baku terpercaya untuk memberikan produk dengan bahan baku yang baik dan berkualitas, seperti supplier bahan, pembuatan makaroni, dan pedagang bumbu, dan agar mudah untuk dipesan melalui jasa penghantar makanan seperti GoFood dan GrabFood. Juga terdapat berbagai macam promosi menarik untuk pembelian khusus melalui media sosial. Kemudian ada bagian key activities, yaitu agar proses produksi terus berjalan. Kami membeli bahan-bahan berkualitas untuk pembuatan makaroni, kemudian untuk mempertahankan produk agar selalu dinikmati dan digemari para pelanggan. Kami membuat makaroni berkualitas tinggi dan bercita rasa tinggi dengan pengemasan yang rapi serta praktis dan mudah untuk disantap dimanapun. Kemudian untuk memasarkan produk kami agar bisa dikenal dan digemari banyak orang,
melalui media sosial atau mendatangi langsung tempat penjualan kami, dan tentunya dengan harga penjualan yang terjangkau agar dapat lebih digemari dan diminati. Kami melakukan promosi melalui media sosial atau pembagian brosur. Selanjutnya ada bagian unique value proposition, yaitu agar memenuhi keinginan konsumen dan agar tidak menciptakan produk yang membuat konsumen bosan. Kami akan membuat makaroni yang dijual disajikan dalam berbagai varian rasa, seperti rasa original, pedas, dan juga balado. Dan tentu memiliki harga yang sangat ramah di kantong, hanya dengan Rp7.000 untuk setiap varian. Dan kami akan membuat kemasan yang menarik dan simple agar makaroni dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun siap santap. Lalu di bagian customer relationship, yaitu agar bisa mendapatkan penilaian baik dari konsumen kepada produk kami. Dan untuk meningkatkan antusias konsumen untuk membeli produk kami, maka kami akan memberikan potongan harga 5% khusus untuk pembelian ketiga. Potongan harga untuk pameran atau festival, berbagai macam promosi menarik untuk pembelian khusus melalui media online, memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan. Selanjutnya di bagian customer segment, ada produk kami dapat dinikmati oleh remaja hingga dewasa yang berusia 12-45 tahun, seperti pelajar SMP atau SMA, mahasiswa, pegawai kantoran, dan tidak disarankan dikonsumsi oleh anak-anak usia di bawah 10 tahun. Selanjutnya ada bagian key researches, yaitu agar banyak pelanggan yang mengenal produk kami. Kami memasarkan produk melalui media sosial dan membuka toko atau kedai. Untuk menciptakan produk yang berkualitas, kami menggunakan alat dan bahan yang praktis dan modern, serta proses produksi yang semua dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia, seperti proses penggorengan dan pengemasan. Dan tentunya dengan keadaan karyawan dan tempat yang steril, rapih, dan bersih. Lalu ada bagian channels, yaitu agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan memudahkan konsumen untuk membeli produk kami. Kami menyediakan atau memasarkan produk kami di aplikasi pemesanan makanan online seperti grup GrabFood, GoFood, dan kami juga menjual produk kami di media sosial agar dapat mudah dipesan. Konsumen hanya tinggal memilih dan membayar, kemudian produk siap dikirim dan konsumen hanya tinggal menunggu. Dan kami juga memasarkan produk kami di festival kuliner. Yang selanjutnya ada financial plan, business preparation budget. Yang pertama ada makaroni bantet mentah 1 kg dengan harga 30.000. Yang kedua ada minyak goreng 1 liter dengan harga 17.000. Yang ketiga ada bumbu 200 gram dengan harga 10.000. Jadi jika ditotalkan semuanya jadi 77.000. 3. Yang kedua ada business execution budget. Yang pertama ada wadah pouch 50 piece dengan harga 15.000. Yang kedua kantong plastik 1 pak dengan harga 10.000. Yang ketiga gas 1 buah dengan harga 25.000. Yang keempat ada kompor dengan harga 90.000. Kemudian ada regulator dengan harga 45.000 dan wajan dengan harga 50.000. Jika ditotalkan semua menjadi 235.000. Kemudian ada biaya promosi yaitu 45.000, biaya sewa tempat 90.000 dan biaya gaji karyawan 400.000. Jadi jika ditotalkan semuanya menjadi 535.000. Jadi untuk biaya produksi per hari kami sekitar 312.000 dan biaya produksi per bulan yaitu 9.360.000. Yang selanjutnya ada break even point atau BEP. Di sini kami menghitung harga jual per unit, yaitu di mana di sini kami memiliki 3 rasa. Yang pertama pedas original balado dengan jumlah harga semua sama 7.000. Kemudian jika dihitung BEP-nya yaitu 9.895.000 dibagi 7.000, hasilnya yaitu 1.414 unit. Jadi titik impasnya ketika harus menjual sebanyak 1.414 unit. Dalam satu kali produksi kami memproduksi sebanyak 50 piece, di mana dalam 1 bulan kami memproduksi 1.500 piece dengan harga 7.000 dan dalam 1 bulan kami akan mendapatkan sebanyak 10.500.000 rupiah. Yang selanjutnya ada profit revenue sharing. Yang pertama pendapatan, yaitu di mana jumlah barang per bulan dikali harga jual per piece dengan hasil 10.500.000 rupiah.
Kemudian untuk modal, biaya produksi, promosi, sewa tempat, dan gaji karyawan dijumlahkan kemudian mendapatkan hasil 9.895.000. Dan untuk total labanya, pendapatan dikurangi modal, yaitu 10.500.000 dikurangi 9.895.000. Kemudian hasilnya yaitu 605.000. Dan untuk tabungannya kami mengambil 10%, yaitu dengan menghasilkan sisa yaitu 60.000. Dan untuk laba bersihnya yaitu tabungan dikurangi 60.000 yaitu 545.000. Dan untuk total modal awal yaitu biaya bahan baku ditambah biaya alat kemudian ditambah biaya tambahan menghasilkan 847.000. Dan untuk pembagian investor, untuk membagi investor di sini nilai investor yaitu 20%, atau bisa dirupiahkan menjadi 169.000. Dan untuk pengelola yaitu 80%, jika dirupiahkan menjadi 677.600 rupiah. Dan untuk pembagian keuntungan untuk investornya 10% yaitu 54.500, dan untuk pengelolanya 90% yaitu 490.000 rupiah. Jadi kesimpulannya di atas tadi, bahwa menghadapi perekonomian pada zaman sekarang, suatu usaha yang bergerak dalam perjualan barang ataupun jasa seharusnya membuat inovasi sesuai perkembangan pada zaman sekarang agar produknya dapat selalu diterima di pasaran, baik di pasar maupun di masyarakat luas. Sarannya yaitu mempunyai kreativitas yang tinggi, berani mengambil resiko, menjaga kualitas, dan berkreasi agar dapat menarik konsumen, yaitu contohnya seperti memberikan pelayanan yang ramah kepada konsumen. Demikian akhir presentasi proposal dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.